Dilanjut apa cukup sampai di sini? Assalamualaikum Sobat Ngarit, ini sudah berjalan berapa lama ya? Kira-kira sudah sekitar 2 tahunan gitu ya. Dan sekarang walaupun anggaplah tidak ada kepalanya, teman-teman Sobat Ngarit masih eksis, masih konsisten. Dan apalagi kemarin di Boyolali dan di beberapa tempat sudah melaksanakan kopdar. Dan ternyata ada nih KBSN yang dilegalitaskan. Jadi intinya bukan masalah kepemilikan dengan apa kalau aku ya. Yang penting ini visi misinya itu baik ya. Visi misinya itu bagus. Visi misinya tuh ya berguna bagi teman-teman Sobat Ngarit dan juga non Sobat Ngarit gitu ya. Pokoknya mantap lah untuk teman-teman semuanya, saudara-saudara, kawan-kawan Sobat Ngarit di seluruh Nusantara. Halo. Where are you from? I'm from Japan. Kok ketawa di belakang? Why? Pike. Okay. Yes, good afternoon. Yeah, good night. Ya, salah ya, Kak ya? What? What? Jelas banget. Why? Kenapa ya? Kenapa ya? Lah ketahuan dong. Ketawa. Enggak ketahuan, enggak aman, Kak. Enggak. Loh, kok Nggak nge-lag? nge-like. Ngelek. Kok nge-lag? Ketahuan Enggak. dong. Nge-like deh, sinyal aku jelek. Enggak, aku enggak tahu aku enggak. Aku pura-pura enggak tahu aku aja, Kak. Ketahuan dong. Nge-lag kayak itu di mana sih, Kakak? Itu di perdesaan Kak itu kok. Handuk kuning aku di tempat kamu. Iya, guys, sinyal aku lag banget soalnya di tempat aku nggak ada wifi. Enggak ada kok enggak bahasa Inggris lagi, Kak? Kok enggak Japan lagi, Kak? Oh ya, saya udah pindah Indonesia. Translate-nya cepet banget, Kak ya. Pantesan dari tadi di situ mulu enggak naik Iya. pesawat kok udah di Indonesia aja, Kak. Iya, aku harus mencintai tempat tinggal aku yang baru. Cintai loh. Berarti Kakak dulunya enggak cinta ini ya, enggak cinta Betul. negara Kakak ya, Kak ya? Cinta dong, kan dulu dari Cina. Aku cinta Cina. Oh, aslinya mana, Kak? Cina apa Japan? Pak, Cina, Jepang, Thailand, Korea, Aussie. Wis. Aussie itu Aussie itu mana, Kak? Sana jauh banget. Udah, pantesan aku nggak tahu soalnya aku primitif, Kak ya. Iya. Aussie, Kak ya. Kamu di mana emang? Aku di pedalaman aku di mana itu? Mana? Pokoknya aku di pedalaman, Kak, aku Kak, di hutan-hutan gitu, Kak. Aku, Kak. Sinyal kamu nge-lag deh. Enggak, Kakak yang nge-like itu. Aku dong. Tapi lumayan Iya, cantik ya. kamu yang nge-like. Kali 3, teman-teman. Bangladesh cengelmu kui Bangladesh. Benar. Kok tiba-tiba udah 1,6 guys? Guys, aku kalah kah? Woi. Aku mau menang juga. Kalahkan. Sinyal aku jelek. Kak, asli orang mana, Kak? Aduh, jelek banget sinyal aku.
Untung cantik kau ya. Kak, kayaknya aku nggak bisa PK-PK deh. Enggak apa-apa, Kak. Orang Kakak diajak ngobrol nggak nyambung kok. Soalnya sinyal aku jelek, Kak. Di tempat temen aku ini. Ya udah, Kak. Jangkrik. Kenapa saya dulu itu ya, dari dulu kok nggak suka sama si Iyun ya, Kenapa pendiri emang? Sobat Ngarit. Karena apa? Hanya dikasih omon-omon dari dulu. Iya, hanya dibohongi sama Iyun. Cuma orang senusantara itu kadang itu nggak memahami statement dia. Cobalah kamu amati biar tahu. Seperti UMKM dari dulu yang digaung-gaungkan, gak ada bukti sama sekali. Gitu aja masih kamu percaya. Coba, Iyun itu katanya orang baik, ya kan? Ayo contoh ini ya, dari plat AG itu Aris atau siapa itu namanya, yang selalu kalau lab ya menggaung-gaungkan nama Iyun, ya, dibaik-baiki nama Iyun, seolah Iyun itu nggak ada dosa ya di sosial media ini, kayak orang nggak ada salah di dunia nyata pun. Ya, masa kita mau ngomongin orang itu yang jelek-jelek? Kita kan dianjurkan ngomongin orang yang baik-baik, positive thinking gitu kan. Parah. Coba, saking baiknya Aris kan, dia nenarkan Iyun ya, biar Iyun itu lebih terkenal sebenarnya. Tapi Iyun sendiri, mana sih balasannya? Akhirnya Aris diblokir sama si Iyun. Aris itu nggak pernah bilang jelek ya plat AG itu ke Iyun. Diblokir sama Iyun. Coba Sobat Ngarit atau Oscar ya, atau Sobat Ngondol, bisa tahu nggak kamu? Masa Bisa diblokir? memahami nggak? Bisa kamu cernah nggak? Menggunakan apa? Pikiran kamu. Seperti Semar katanya diblokir sama si Iyun. Ya, lu kan nggak tahu problematikanya gimana, bro. Mega itu yang bilang, Mega yang bilang ya. Karena apa? Mega kan dekat sama si Iyun. Sam Wahyu diblokir sama Iyun. Itu dikatakan orang baik. Dia itu support Iyun. Paham nggak kamu? Seperti Papi Gedang ya, Papa Gedang itu. Dia yang ngasih sapi ya, yang ngasih sapi si Iyun. Gitu aja masih diblokir. Coba, Iyun baiknya itu dari apa sih, aku tanya ini. Senusantara. Sekarang bikin Sobat Ngondol. Dulunya katanya udah nggak launching baju lagi. Buktinya launching baju lagi sekarang Sobat Ngondol, ya kan? Pandai sandiwaranya ini ya. Sales marketingnya emang bagus dia. Ya lah, bikin iri lu kan. Sales marketingnya bagus. Kayak si Semar juga diblokir itu loh, ngapain? Makanya kadang orangnya dibelak-belain setengah mati ya. Kadang nggak mengerti, seenaknya sendiri, semaunya sendiri. Kadang isok-sokan ya. Udahlah, tinggalkan orang kayak gitu. Weh, senusantara, gunakan akal dan pikiranmu. Ipung juga diblokir sama si Iyun. Coba bayangkan, yang selalu menggaung-gaungkan ya nama Iyun, biar di sosial media ini terkenal menjadi orang yang baik. Tapi buktinya apa? Semua pada diblokiri. Kamu bisa pikir nggak? Mana sih orang Sobat Ngarit, Oscar, Sobat Ngondol, gunakan akal dan pikiranmu. Pikiranmu jangan mati. Kayak terhipnotis saja kamu itu. Ngefans boleh, tapi jangan terlalu fanatik. Ingat nggak, waktu kamu itu nyerbu saya juga masalah endorsement, bromen. Saya itu hanya ngasih saran. Ya, hanya ngasih saran. Masalah endorse ya, kayak di depan tai sapi, saya ingatkan, carilah tempat yang bersih,
Karena apa? Itu pembersih muka. Saya hanya mengingatkan gitu kok malah diserang. Oke, saya setuju kalau kayak gitu. Rebu orang kayak gitu. Sebenarnya benar loh. Saya hanya mengingatkan itu. Kalau dari saya pribadi sih, saya juga tahu aturan. Di TikTok ini nggak ada yang larang, ya kan? Biarpun ya, Iyun mendapatkan endorsement, ya, nginjak tai sapi atau di depan tai sapi, ya cuci muka, itu bebas kok. Tapi hanya saya ini mengingatkan, paham nggak? Orang sobat ngarit, Oscar, sobat ngondol, yang pikirannya kurang jelas, pikirannya yang kurang sinkronkan pikiranmu. Dah lah. Ya, terima kasih atas saran-sarannya Andi DM. Yang jelas di sini kamu kan belum tahu permasalahannya kenapa. Jadi mungkin pikirannya kamu itu ya seperti ini gitulah. Cuman untuk detailnya kan kamu belum tahu kenapa Mas Yun bisa seperti itu, kenapa sikapnya bisa seperti ini, memblokir dan sebagainya. Kamu cari informasi dulu deh ya. Cari informasi dulu kenapa kok bisa seperti itu, baru tunjukkan bukti dan bukti nyata gitu kan, permasalahannya kenapa gitu. Jadi kalau kayak gini ini berat sebelah bro ya, ujung-ujungnya fitnah nanti ya, nggak enak juga didengar. Iki happy lho Ri. Dilanjut kok cukup sampai di sini. Iki happy. Kelakuannya di M juga. Panggilan hati bukan seruan dari orang lain, ya kan? Kita menghormati seseorang yang telah mendirikan dan juga mengumpulkan kita di sini. Luar biasa. Ya, berkat beliaunya kita juga disatukan di sini menjadi keluarga. Ya teman-teman. Tapi yang perlu saya pesankan kepada teman-teman, bagaimana caranya kita menjaga keluarga kita di daerahnya masing-masing, ya, menjaga keluarga kita masing-masing. Jangan cuma hanya ngopi-ngopi di pinggir jalan dengan agenda yang tidak ada tujuannya. Ya, saat ini saya mempercontohkan untuk SNS sendiri teman-teman. Di SNS itu kita mempunyai usaha di mana itu meliputan seluruh anggota di SNS. Jadi di situ mengikat teman-teman SNS itu untuk tetap aktif berbagi ataupun tetap aktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di SNS. Salah satu contohnya kita di situ sekarang mempunyai usaha kambing, dan insya Allah hari Idul Adha besok kita sudah 50 ekor kambing akan kita keluarkan di hari raya Idul Adha. Dan itu tidak ada keuntungan pribadi, tidak ada, melainkan hanya penginvest dan juga perawat, dan juga SNS akan mendapatkan 20%. 40% itu untuk perawat, 40%-nya untuk SNS, 20%-nya untuk SNS, 40%-nya untuk penginvest. Jadi tujuannya apa teman-teman? Tujuannya apa? Tujuannya agar kalau kita mau berbagi itu sudah tidak mengeluarkan kocek kita pribadi. Bosen pak kalau keluarkan duit terus, capek. Untungnya apa sih? Gak ada untungnya pak. Cuma nama paling hanya sebagian aja di TikTok dia beli. Nah jadi tujuannya teman-teman ini untuk mempererat agar kegiatan-kegiatan itu tidak membosankan kalau tidak mengeluarkan uang sendiri. Nah, jadi kalau ada hasilnya kita berbagi pun teman-teman pasti semangat. Nah yang kayak gini nih perlu memang ya. Jadi itu apa yang dimaksud sama Bapak Gedang ini mantap kali ya. Memang SNN tetap menyala ya, walaupun tanpa pendirinya, tapi kita tetap support pendirinya. Kita tidak bisa melupakan pendirinya karena beliaulah kita bersatu dan menjadi keluarga. Karena adanya Sobat Ngarit kita bersatu ya kan. Semoga kedepannya semakin menyala gitu ya. Walaupun tidak seperti dulu-dulunya. Penampilan Mas Yun rapi banget nih. Rapi banget. Tapi kalau dilihat-lihat ada kemiripan ya.
sih? Next. Lagi santai kawan. Bocil gede. Bocil gede lagi ngapain itu? Bocil gede, ya ampun. Aduh, kelakuan. Ya Allah. Dangdut kini ku telah kembali pada kasih setelah lagu nih mama sih gue ya. Lagunya Mas Iyun. Kini kau telah kembali. Kini ku telah kembali. Wes. Kita siapa ini? Kok ini kelakuan. Jadi kalau yang satu sudah kena peringatan gitu langsung ini tak simpen, yang satu tak munculin lagi gitu dulu sistemnya. aku cuma punya satu akun ini aja, gak ada yang lain. Gak apa-apa, kakakmu punya akun ini. Ah, Nanti kamu pakai. Wah, enggak. tidak apa-apa. Kakakmu punya akun ini nanti kamu pakai. Ternyata memang udah dibilang dari dulu bahwa akun Mas Yun tuh biasa dipakai sama Bunda Fauzana ya. Enggak. Nanti kakakmu marah. Enggak boleh. Di sini tippingannya Mas Yun minta sapi. Oh, kamu mau minta sapi? Mo. Duh. Dia itu suara sapi kan, Mo? Ya. Emang bisa ngerawat? Bisa? Belajar lah. Belajarlah. Belajar. Oh ya, aku pernah. Apa? Diseruduk sapi. Bukan. Kasih minum sapi. Oh, kasih minum sapi, bro. Sapinya marah. Di mana? Lari. Di mana? Kampungku. Emang ada sapi di situ? Ada lah. Sapi kerbau. Sapi sama kerbau beda atau sama? Kakak ngadi. Artinya? Adik kakak. Adik kakak. Ada kakak. Berarti beda. Sapi sama kerbau beda kan, Mas Yun? Beda. Aku yang sapi kecil warna coklat. Yang kayak Rambo. Tapi kecil. Rambo itu namanya. Ya sapinya Mas ini tadi yang namanya Rambo. Oh, pokoknya kecil, coklat namanya. Aku kasih minum. Lepas dia. Ya kalau di sini enggak. Kalau di situ kan dilepas liar gitu toh. Enggak, diikat juga. Karena aku kasih minum mungkin dia takut. Aku kayak gini kasihnya. Takut juga. Takut diseruduk. Oh, sapi itu butuh kasih sayang juga loh. Wow. Sapi itu juga butuh kasih sayang juga. Itu kasih saya. Iya. Nanti ku pegang kepalanya nanti. Kayak gini nanti gimana? Oh, Wow. maju. Iya. Kok maju? Oh, berarti gini, sapinya kan kamu cium kan? Kamu cium. Sapinya kan gini terus maju. Salfok aku loh. Ini loh. Itu mau cium kamu karena sampai cantik. Suka mungkin sapinya. Suka mungkin sapinya. Terus kalau aku digigit gimana? Nggak gigit, coba dicek itu videonya Mas Yun ada, nggak gigit sapi itu. Nah, sapinya maju, kamu juga maju. Oh, berarti kalau sapinya maju aku juga maju. Iya. Nanti aku cobalah. Nah, Aman, iya. aman. Kalau aku Aman. kenapa-napa aku salahkan Mas Yun ya. Enggak. Jangan. Oh, berarti mundur. Ya, tapi kalau cowoknya maju, kamu harus juga maju. Kenapa? Kalau cowok mau maju, kamu juga harus maju. Aku ndak punya Biar cowok.
Kamu nggak punya cowok? Beneran? Kasihan. Salim. Ya udah, Masin pergi dulu ya. Sampai lanjut jualan aja ini, nanti biar dibantu ini keluargaku ini, keluarga kita. Iya jualan, nanti nek laku banyak. Nanti kalau nggak laku banyak bilang aja ke aku ya. Sebelum keluar pakai filter kayak aku dulu. Jangan, ini yang kamu pakai. Wah. Lah. Nah kan cerah itu, manis. Nah manis. Kelakuan. Kakakmu memang nggak salah orang nih. Iya. Nostalgia weh. Kirain pakai VR gak bisa lihat tembus. Hah? Dikirain gak ini. Dikirain gak kelihatan dia. Gengsi. Dikira tidak kelihatan. Tapi kok bisa ya kelihatannya kayak gitu ya? Jadi penasaran juga. Wih. Aku nggak bisa kayak gitu juga. Pov punya calon mertua seorang ustadz. Sholatnya rutin di masjid. Saya imamnya, Pak. Masya Allah. Masya Apa Allah. buktinya? Saya kalau baca Al-Kafirun nggak kebolak-balik, Pak. Dulu pernah mondok dah? Alhamdulillah 6 tahun. Kasus apa? Bukan pondok yang itu, Pak. Alhamdulillah 6 tahun. Pondok di mana itu? Pondok berjeruji. Wah, kalau kalian jadi nikah, acaranya mau dibikin kayak gimana? Kalau rencana saya sih akad aja, habis itu makan-makan sama keluarga, Pak. Loh, Woi. gak pakai resepsi? Resepsi bid'ah, Pak. Nggak ada di zaman Nabi. Oh gitu ya. Berarti nanti maharnya ikut kayak zaman Nabi. Dulu Nabi Muhammad itu nikah Siti Khadijah pakai 20 ekor onta sama 350 gram emas. Wih. Kalau sekarang itu kurang lebih 2M. Gimana? Ini saya baru ingat. Dulu Ustaz saya pernah bilang nggak semua bid'ah itu dolalah, Pak. Ada yang bid'ah hasanah. Jadi kayaknya resepsi aja masuk, Pak. Sholatnya rutin di masjid? Saya imamnya, Pak. Mas. Punya calon mertua kayak gini nih, wah udahlah. Pilah-pilah sunnah. Ujung-ujungnya ya ketentuan syarat berlaku. Toh, kamu pesen apa? Pesen kopi. Kopi. Loh. Ya Allah. Loh kok efek apa ini? Yang satunya nyala, malah tekonya diletakkan di tempat yang nggak nyala. Bang. Duh. Bah. Iya, gimana cinta sih? Banyak pikiran ya Pak ya. Banyak pikiran. Ya Allah, gak apa-apa Bah. Harusnya ya bapak seumur kayak gini tuh di rumah ya kan, santai-santai.